Halo guys, berjumpa lagi di channel Langgeng Japan. Kali ini kita lagi mengadakan question and answer ya, Q&A. Kali ini seperti ini ya. Kapankah thinner eceran itu bisa digunakan? Oke, akan kita kupas tuntas pada video ini. Di depan Anda itu ada thinner eceran ya. Nah, biasanya kalau kita beli setengah liter boleh, 1 liter boleh, tanpa ada kemasan alias dalam plastik kresek ya kawan. Dan sebelahnya ada thinner chicken, itu per liternya 110.000. Nah, itu pengeringan tipe slow ya, lambat. Tujuannya untuk penataan metalik, contohnya seperti itu. Pasti hasilnya lebih jernih ya. Dan di sebelahnya ada cat kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng ya, alfa, hasilnya juga jernih. Nah, oke, akan kita bedakan antara thinner eceran ya. Yang dimaksud eceran itu beli 1/4 liter ya, 200 cc boleh, setengah liter boleh, 1 liter boleh, 1,5 liter boleh. Nah, bedanya ya cuma pada kemasan. Namun yang paling menyolok adalah pada harga ya. Namanya thinner eceran itu biasanya ada yang dinamakan thinner ND ya, thinner akrilik, thinner PU. Eceran ada yang termurah 15.000 per liter, ada yang seperti akrilik itu 21.000. Kalau PU kurang lebih 30.000. Nah, kalau yang kaleng ya jelas ya lebih mahal. Seperti chicken itu 110.000 ya per liter, sedangkan seperti sampel alpha itu harganya 30.000. Nah, oke kawan, kita akan menjelaskan mulai dari sisi negatif dan positifnya thinner eceran. Oke, kita mulai dari yang namanya thinner eceran. Sisi positif ya, yang namanya thinner eceran itu satu ya, harga murah, terus dua, gampang merekat ya, cocok untuk tahap awal pengecatan, yaitu epoksi atau cat dasar, bukan cat tujuan ya. Nah, untuk alasannya ya seperti ini. Menurut pengalaman kami, yang namanya ngamplas itu terkadang kan ada kan bagian-bagian yang kurang kusem, kurang rata. Nah, pengamplasannya itu biasanya ya kalau kita tindih pakai thinner pure ya, thinner bagus ya, itu nggak mau merekat lubang-lubang gitu karena kurang pengamplasan, kurang bersih. Tapi kalau thinner eceran meskipun kurang bersih dia tetap mau nempel seperti itu ya. Terus untuk sisi negatifnya thinner eceran itu dioploskan cat biasanya ngampas ya, nggak mau segera tercampur. Nah, kita harus ekstra mengaduknya secara cepat ya. Nah, kalau tidak segera digunakan biasanya kembali ngampas lagi. Nah, pada akhirnya cat akan kasar ya. Nah, adapun kita cepat dalam pengenyatan itu hasilnya pun kusem ya. Terkadang hasil cat berlubang ya karena berair. Thinner ini berembun ya, terkadang campur cat air ya. Hasil cat kasar bila ngotot untuk ngeclear. Nah, glossnya berkurang drastis, nggak mau celing ya, nggak mau basah, hasilnya jelek. Nah, untuk jangka panjang ya, sisi negatifnya cat ini, thinner eceran itu tidak bisa memprotek cat dan clear ya. Di warna cat ataupun di jernihnya clear itu akan cepat kusem. Oke, kita lanjut untuk menjelaskan thinner kemasan ya. Thinner bermerek, sisi negatifnya jelas satu, harga lebih mahal ya. Ya relatif sih mahal itu karena kita nggak punya uang, bisa juga ya, tapi demi kualitas apapun akan terbeli, nggak jadi mahal. Itu tergantung pribadi masing-masing. Karena tolak ukurnya seperti itu ya. Thinner eceran MD akrilik 21.000, kisaran 25.000 per liter. Namun kalau mau bermerek harus selisihnya puluhan ribu ya. Seperti produknya Tunggal Jaya pun 45.000 per liter. Sedangkan untuk contoh thinner slow chicken ya itu 110.000 per liter. Nah, efek negatifnya yang lain selain mahal, kedua ya sensitif. Di sini dibutuhkan pengamplasan yang benar-benar bersih, kusem, nggak boleh ada sedikit minyak atau sisa oli, nggak mau nempel ya. Dia akan nyisih ya, lubang jarum, lubang-lubang itu nggak mau nempel. Dan itu pun harus melakukan pengamplasan ulang. Nah, untuk sisi positif, thinner kemasan yaitu mudah bercampur dengan cat ya, mudah dioplosnya. Hasil pada catnya semut ya, halus, dan biasanya langsung gloss ya, mengkilat. Dan untuk digunakan untuk finishing clear itu juga jernih. Nah, bening ya. Dan untuk efek cat dan clear jangka panjang itu memprotek sifatnya ya, menjaga tahan gores atau warna catnya itu awet tahan lama. Oke, kami ulang. Jadi untuk pertanyaannya, thinner eceran itu fungsinya satu ya, untuk mencuci spray ya, hemat, higienis.
spray akan bersih. Terus yang kedua untuk remover cat ya. Jadi untuk remover cat itu lebih hemat kalau pakai thinner eceran ya. Dan untuk mengecat epoksi atau cat dasar sebelum cat tujuan. Nah, ada untuk epoksi itu biasanya ya kurang halus ya. Namun karena epoksi itu butuh pengamplasan, jadi menurut pengalaman kami itu biasa kami menggunakan cat thinner eceran. Jadi memang diamplas dulu. Di hasil cat kurang semut ya thinner eceran. Jadi tapi kalau untuk finishing clear jangan sesekali memakai yang namanya thinner eceran. Atau lebih jelasnya Anda melakukan eksperimen sendiri ya kawan. Belum tentu thinner eceran itu kualitasnya seperti yang saya sebutkan, karena kalau tidak ada media kita tidak bisa menentukan ya. Biasanya kalau dicelupin pakai jemari itu panas berarti kualitasnya bagus, namun kalau nggak panas berarti berembun ya, berair, campur air, hasil cat doff clear juga nggak mau gloss. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian saja untuk konten selanjutnya, yaitu restorasi refine Yamamio. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe sekarang juga. Dan untuk kawan-kawan yang sudah rutin setia menonton konten-konten kami dan memberi dukungan berupa like, comment, share, dan subscribe, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Salam sukses untuk semuanya, bersama kita bisa.